siapa yang harus bekerja bersama-sama. Satu government, dia yang bikin kebijakan, bikin regulasi, mengalokasikan anggaran untuk lebih menggenerasi ekonomi kita. Private sectors, tanpa dunia bisnis, private sector, investor, tidak mungkin ekonomi tumbuh. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 6%. Untuk menuju arah pertumbuhan yang lebih baik, SBY menggarisbawahi peran pemerintah dalam penyusunan kebijakan serta peran penting dunia usaha dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga dapat menyentuh angka 6%. SBY mengungkapkan resep untuk membangun perekonomian Indonesia menuju arah pertumbuhan yang lebih baik harus didukung seluruh pihak. Secara khusus SBY menggarisbawahi peran pemerintah yang banyak berkutat dalam penyusunan kebijakan, anggaran dan regulasi terhadap para pelaku usaha maupun iklim investasi. Kebijakan yang tidak pro pada dunia usaha diakui akan berdampak pada iklim investasi di Indonesia. SBY juga mengingatkan peran penting dari sektor private dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Aktivitas perekonomian pada sektor privat diakui sangat sentral bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Siapa yang harus bekerja bersama-sama? Satu government, dia yang bikin kebijakan, bikin regulasi, mengalokasikan anggaran untuk lebih menggenerasi ekonomi kita. Private sectors, tanpa dunia bisnis, private sector, investor, tidak mungkin ekonomi tumbuh. Apalagi negara memerlukan pajak. Siapa yang bayar pajak? Dunia usaha. Negara memerlukan lapangan pekerjaan. Siapa yang menciptakan lapangan pekerjaan? Dunia usaha. So, private sectors must be on board. Selama periode menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia di era SBY tertinggi mencapai 6,5% pada 2011. Krisis ekonomi global yang terjadi pada 2008-2009 membuat pertumbuhan ekonomi era SBY berada di angka 4,5%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Lembaga Indikator Politik Indonesia menyebut 31,1% publik menilai kondisi ekonomi pada 1 tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto baik dan sangat baik. Meski demikian, publik menilai permasalahan penyediaan lapangan kerja dan pengangguran masih menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan pemerintahan Prabowo Subianto. Lembaga Indikator Politik Indonesia menyebut 31,1% publik menilai kondisi ekonomi pada 1 tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto baik dan sangat baik. Sementara yang menilai buruk dan sangat buruk ada di angka 26,2%. Dan 42,4% publik menilai kondisi ekonomi pada pemerintahan Prabowo Subianto stagnan. Survei Indikator Politik Indonesia juga menyebut 38,3% publik menilai kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat Indonesia jauh lebih baik dalam 1 tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara itu sebanyak 25,2% masyarakat menyebut kondisi ekonomi rumah tangga lebih buruk dibandingkan 1 tahun sebelumnya. Selain kedua posisi baik dan buruk, ada 36,5% responden menyebut kondisi ekonomi rumah tangga mereka cenderung stagnan. Meski demikian, publik menilai permasalahan penyediaan lapangan kerja serta mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan masih menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan pemerintahan Prabowo Subianto. Yang pertama adalah mengurangi jumlah orang miskin. Total yang mengatakan sangat baik atau baik itu 48%. Artinya kredit atau rapot biru pada soal ini belum mencapai 50%. 50% batas minimum ya. Menyediakan lapangan kerja itu juga baru 45%. 3% mengatakan sangat baik, baik 42%. Artinya apresiasi positif tidak mencapai 50%. Bahkan yang mengatakan rating pemerintahan Prabowo Gibran buruk itu lebih dari 50%.
46 plus 5%, mengatakan kinerja pemerintah buruk dalam soal penyediaan lapangan pekerjaan. Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 20 sampai dengan 27 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.220 responden yang memiliki hak pilih dalam pemilu. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan tengah memproses penetapan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2026 sebelum diumumkan dalam beberapa pekan ke depan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyebutkan saat ini proses pembahasan terkait dengan kenaikan UMP masih berlangsung di Dewan Pengupahan Nasional serta Dewan Pengupahan di tingkat provinsi. Yasirli menyatakan proses penetapan UMP juga melibatkan berbagai pihak melalui mekanisme dialog sosial antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Terlebih pemerintah menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan bagi pekerja dan keberlanjutan usaha bagi dunia industri. Fasenya kan sedang berjalan di DPNAS, Dewan Pengupahan Provinsi. Kita terus melakukan dialog sosial, mendapatkan masukan dari teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, dan dari teman-teman pengusaha Apindo. Ya, tunggu saja. Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan daya saing industri nasional, khususnya sektor agro yang dinilai memiliki peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Menurut Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, saat ini kondisi industri nasional tengah menghadapi tekanan berat akibat membajirnya produk impor di pasar dalam negeri. Kondisi tersebut membuat pelaku industri lokal semakin sulit bersaing karena perbedaan harga yang signifikan dengan produk luar negeri. Situasi ini diperparah oleh kenaikan harga bahan baku yang menekan biaya produksi di berbagai sektor, terutama bagi industri kecil dan menengah yang tidak memiliki daya tawar yang kuat di pasar global. Evita menilai penurunan daya saing industri nasional yang tercermin dari laporan IMD World Competitiveness Ranking menjadi sinyal serius bahwa sektor industri, khususnya industri agro, sehingga memerlukan langkah strategis dan terukur untuk memperkuat posisinya di pasar global. Untuk itu DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat 5 pilar utama daya saing, terutama pengembangan SDM, hilirisasi, dan penyempurnaan regulasi. Berdasarkan data terbaru menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan, termasuk peringkat Indonesia yang turun drastis dalam IMD World Competitiveness Ranking. Industri agro sendiri itu kan memiliki peranan yang strategis sebagai sektor yang kaya sumber daya alam dan menyumbang nilai tambah signifikan. Oleh karena itu, Komisi 7 DPR RI ingin memastikan bahwa sektor agro tidak hanya berfungsi sebagai produsen daripada komoditas, tetapi bertransformasi menjadi industri pengolahan yang efisien, inovatif, dan mampu mendominasi. Sementara itu pemirsa, demi menyelamatkan peran pelaku usaha mikro kecil menengah, Menteri UMKM Maman Abdurrahman telah menutup toko-toko yang menjual pakaian bekas impor di platform e-commerce alias toko online. Upaya tegas Menteri UMKM dengan menyetop aktivitas jual beli pakaian bekas impor, termasuk pengiklanan terhadap barang-barang thrifting ini demi menyelamatkan pelaku usaha UMKM dalam negeri. Selain itu, Menteri UMKM juga melakukan monitoring secara ketat dan verifikasi terhadap penjual thrifting di e-commerce. Nantinya para pelaku thrifting akan diarahkan untuk menjual produk dalam negeri dengan tetap memberikan ruangan atau ruang berjualan di e-commerce. Dengan dipersempitnya ruang gerak pedagang thrifting di platform e-commerce, diharapkan akan meningkatkan sektor perdagangan produk dalam negeri sehingga para pelaku UMKM dapat terus tumbuh baik dari segi kreativitas produk maupun kualitas produk. Barang-barang baju bekas. Plus yang kedua ada lagi, jadi ini bukan hanya sekedar barang-barang baju bekas, yaitu barang-barang
baju-baju yang baru yang masuk dari Cina. Dua hal ini menghantam produsen-produsen UMKM kita. Nah, kemarin kita sudah lakukan penindakan di hulunya. Kita sudah lakukan penindakan di hulunya untuk kita tutup untuk baju bekas. Terkait barang-barang impor yang